Bab 10. Keteladanan Khulafaur Rasyidin. Fase C. Kelas 5. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen. Sejarah peradaban Islam. Memahami kisah Nabi Muhammad SAW periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. 2. Membiasakan perilaku terpuji gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. 3. Menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin dengan baik. 4. Menjelaskan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. 5. Menceritakan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. 6. Menemukan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Bismillahirrohmanirrohim. D. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 1. Mengenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah kalian sudah pernah membaca kisah tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang kecerdasannya? Adakah sifat-sifat lainnya yang kalian ketahui dari beliau? Agar kita mengetahui lebih banyak lagi, mari kita pelajari kisahnya berikut ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru berusia 10 tahun ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi 10 sahabat yang pertama masuk Islam, biasa disebut asabiqunal awalun. Semasa kecil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diasuh oleh Rasulullah SAW. Semenjak tinggal bersama Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki banyak kemuliaan. Akhlak dan tutur kata yang baik adalah hasil didikan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkenal dengan gelarnya yaitu Karamallahu Wajah. Gelar ini disematkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal buruk. 2. Keteladanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masa pemerintahan beliau selama 5 tahun yaitu 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda cerdas dan berani dalam membela Islam. Keberanian menggantikan tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW, padahal saat itu Nabi Muhammad SAW akan dibunuh oleh kaum Quraisy yang mengepungnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat ulet dalam mempelajari berbagai ilmu dari Rasulullah, sehingga beliau diumpamakan dikaruniai 9 dari 10 ilmu. Ia sangat suka mempelajari dan mengajarkan ilmu. Karena keluasan ilmunya, Ali juga diumpamakan kunci dari gudangnya ilmu. 3. Meneladani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kehidupan. Banyak sekali keteladanan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dapat ditiru dalam kehidupan ini, antara lain: A. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. B. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan mendatangkan kemuliaan bagi seseorang. Berakhlak baik kepada semua orang, tanpa melihat perbedaan yang ada. C. Keberaniannya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus berani menerima kebenaran dari orang lain.
Berani mengajak orang lain kepada kebaikan. Mengajak teman untuk belajar bersama merupakan suatu keberanian di jalan Allah. D. Kepeduliannya kepada kaum duafa. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Dengan kelebihan harta yang kita miliki, mari saling membantu. E. Kebijaksanaannya dalam menanggapi masalah. Setiap masalah harus kita hadapi dengan tenang. Dengan hati dan pikiran yang tenang, setiap masalah akan kita temukan solusinya. Ketika melihat teman kita yang sedang bertengkar, mari kita selesaikan dengan bijaksana dan damai. Aktivitasku. Apakah saat ini kalian berani mengajak orang lain kepada kebaikan? Tuliskan pengalamanmu mengajak temanmu melakukan kebaikan. Apakah yang kamu lakukan jika orang lain menolak ajakanmu dalam kebaikan? Mari berpikir. 1. Buatlah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. 2. Tulislah di kertas karton plano sifat-sifat pemimpin yang ideal dari keteladanani Khulafaur Rasyidin. 3. Presentasikanlah di depan kelas hasil pekerjaanmu. 4. Saling melengkapilah jawaban kalian jika ada yang kurang. Rangkuman. 1. Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. 2. Keempat sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 3. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling dekat, setia dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditunjuk Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara di tengah umat. 4. Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kart, atau yang lebih dikenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau diberi gelar oleh Rasulullah SAW Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. 5. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abi Manaf. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang kaya raya dan sangat dermawan. 6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lahir di kota Makkah, daerah Hijaz pada tanggal 13 Rajab 21 SH atau 599 M. Beliau merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. 7. Keteladanan yang harus kita tiru dari Khulafaur Rasyidin yaitu tegas dan berani dalam kebenaran, bertanggung jawab, adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, serta ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Kisah penyejuk hati. Kisah Umar dan gadis penjual susu. Suatu ketika sang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan untuk melihat keadaan penduduknya di kota Madinah. Saat beristirahat, beliau bersandar di tembok rumah. Beliau mendengar seorang ibu yang menyuruh anak perempuannya untuk mencampur susu dan air, tetapi anaknya tersebut tidak mau karena hal itu dilarang oleh Khalifah Umar. Tetapi kata ibunya, sang Khalifah tidak akan tahu. Kemudian anaknya berkata lagi, sekalipun Umar tidak tahu, tetapi Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Dia telah melarang berbuat curang. Mendengar jawaban anak perempuan itu, membuat khalifah yang mendengarnya tersadar. Akhirnya Umar bin Khattab menikahkan anaknya yang bernama Hashim dengan gadis penjual susu itu. Kemudian mereka memiliki keturunan yang bernama Umar bin Abdul Aziz yang di kelak kemudian hari juga menjadi khalifah. Menurut kalian bagaimana kisah tersebut? Apa yang akan kalian lakukan setelah mencermati kisah tersebut? Jawablah kedua pertanyaan ini dengan penuh tanggung jawab.
Kebiasaanku, aku akan meneladani sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Semoga kelak bisa menjadi pemimpin seperti mereka. Memiliki sifat percaya diri, sabar, berani dalam kebenaran, rela berkorban, suka bermusyawarah, dermawan, bertutur kata yang baik, cerdas, adil, dan bijaksana. Refleksi. Setelah mempelajari perilaku Khulafaur Rasyidin, saya terinspirasi untuk berusaha menjadi pemimpin yang baik, adil, amanah, dan bertanggung jawab. Pesan moral, pemimpin yang adil dan bijaksana akan dicintai oleh Allah dan rakyatnya.